Maruners. Hari ini Denisha sudah hadir di sini ditemani sama ada siapa nih di sini? Boleh dong Mbak dikenalin? Halo, apa tadi panggilannya? Maruners gitu. Halo, aku Lucita Wardani. Aku humas dari Kementerian Perhubungan saat ini. Wah, udah denger ya Maruners, Mbak Lukita ini adalah seorang dari Kementerian Perhubungan ya Mbak? Wah, kalau boleh tahu itu Mbak Lukita sebagai apa tuh? Terus kenapa bisa end up di posisi tersebut? Boleh dong diceritain sedikit? Oke, sebelumnya aku nih di Kementerian Perhubungan dari 2018. Sebelum aku terjun ke dunia perhumasan ataupun media relation, aku tuh sebagai jurnalis. Selama 4 tahun. Terakhir aku jurnalis di Desikom. Baru 2018 aku pindah ke sini, ke Humas Pemerintahan. Kayak gitu. Ya kurang lebih sudah 6 tahun lah aku di Kementerian Perhubungan. Wah, lama juga ya Mbak, 6 tahun. Oke, kalau boleh tahu, mungkin langsung ke yang di kementeriannya gitu ya. Itu ngapain aja tuh kerjaannya Mbak Lucita di situ? Oke, kalau misalkan di Kementerian Perhubungan itu humasnya itu kita mengerjakan berbagai banyak sih tugas dan fungsinya. Salah satunya yaitu memberikan citra positif dari Kementerian Perhubungan sendiri gitu. Caranya ya bisa dengan media relation dan juga media sosial ataupun jejaring influencer kayak gitu. Nah, aku tuh selama 6 tahun itu kerja di bagian media relation 4 tahun dan saat ini aku lagi embankan tugas sebagai tim media sosial. Gitu dari Menteri Perhubungan dan juga Kementerian Perhubungan 151 Kemenhub 151. Ya, aku sempat stalk feeds-nya nih, itu lucu banget ya, banyak informasi-informasi yang dikemasnya tuh nggak boring gitu. Jadi orang-orang kayaknya bakal tertarik ya harusnya buat ngelihat konten-konten di dua Instagram itu. Berarti sama megangnya dua-duanya gitu ya Mbak? Dua-duanya, karena kan kalau di pemerintahan itu kan kita nggak bisa hanya berkutit di spesialis satu bidang. Karena di komunikasi kita harus bisa semuanya, dari mulai handling media, membuat konten media sosial, ataupun membuat rilis gitu. Jadi semuanya kita harus bisa gitu kan. Karena kan kalau misalkan di event-event tertentu, ataupun event internasional itu biasanya terbatas orangnya untuk bisa akses. Nah, biasanya kita kirim satu atau dua, satu fotografer, satu lagi itu dari tim komunikasi gitu. Tim komunikasi itu bisa media sosial, media relation, pembuat rilis gitu. Jadi semuanya digarap. Keren banget ya. Oke. Berarti kan ngomong-ngomong soal tadi banyak gitu ya kemampuan yang harus Mbak bisa gitu ya. Dan medianya juga yang digunakan tadi ada Instagram aja udah 2 akun gitu. Terus pasti terlibat sama relasi media lain. Nah, ada nggak sih kira-kira proses identifikasi atau bagaimana cara penyelesaian media yang relevan gitu supaya bisa sesuai sama tujuan komunikasi yang mau Mbak sampaikan ke publik gitu ya dari akun media-medianya Kementerian Perhubungan ini? Jadi sebelumnya kalau misalkan kita ngomong soal media relation itu kan berbeda banget dengan media sosial. Dimana kalau media relation ini kita bermitra dengan media teman-teman jurnalis atau teman-teman wartawan. Yang dimana challenging-nya adalah perbedaan budaya kerja. Wartawan itu kan tidak mengenal yang namanya birokrasi, sedangkan kita di pemerintahan itu ada birokrasi. Tantangan besar yang harus kita hadapin sebagai media relation adalah menjembatani antara si wartawan itu dengan pemerintahan dan atasan itu secara birokrasi tapi juga tidak merepotkan dari si wartawan. Itu yang harus kita hadapi. Nah, selama ini kalau dari aku, beruntungnya karena aku punya background jurnalis, jadi aku sudah bisa memahami apa yang dibutuhkan oleh wartawan. Itu penting banget sebagai seorang media relation. Itu kita harus tahu sudut pandang dari orang wartawan. Jadi ketika kita mau mengidentifikasi itu tadi yang dibilang, itu kita bisa tahu nih pertanyaan-pertanyaan apa yang akan terlontar dari seorang wartawan. Terus kira-kira apa sih yang mau digali sama seorang wartawan itu? Terus kira-kira mereka tuh mau arahnya kemana untuk menulis beritanya. Nah itu kita harus sudah bisa identifikasi sebelumnya. Sebelum kita melakukan lapangan, misalkan kita liputan ke lapangan dan bertemu media, kita juga udah harus tahu nih substansi apa, isu apa yang mau kita keluarkan dari si pemerintahan itu gitu. Misalkan kita pengen mengglorifikasi terkait dengan
kebijakan-kebijakan dari kementerian gitu. Misalkan kalau aku di Kementerian Perhubungan, berarti kayak kemarin baru ada keluar, ada WOS, ada Kertajati, ada LRT gitu kan, terus ada peresmian bandara gitu. Nah itu tuh kita harus identifikasi dulu isunya gitu. Kira-kira mana yang bakal berpotensi menjadi krisis ataupun memang mana yang berpotensi menjadi isu utama gitu. Jadi kita harus paham dulu nih gimana caranya melihat sudut pandang media. Itu penting dari seorang media relation. Wah, oke. Berarti memang harus bisa ini ya. Stakeholdersnya juga banyak ya ternyata ya. Oke, menarik. Nah, tapi ngomong-ngomong tadi soal tersebut krisis gitu ya. Tadi aku dengar ada Mbak mention itu. Pernah nggak sih Mbak atau boleh nggak di-spill sedikit situasi ketika Mbak tuh harus menjadi seorang media relations, kondisinya media ini datang kepo banget gitu ya bahasanya. Aku juga pernah dengar dari teman-teman jurnalis itu ada istilah bad news is a good news buat mereka ya kan. Dan saat itu juga mungkin kalau Mbak kan dari Kementerian Perhubungan gitu ya, ada situasi krisis terus gimana tuh Mbak nanggepinnya kayak waduh ini media udah ngejar-ngejar, kita lagi krisis, harus melindungi reputasi juga dan jatuhnya mungkin Mbak di tengah-tengah gitu kan. Nah, boleh diceritain nggak Mbak? Ini menarik banget pertanyaannya karena aku pernah ada di posisi krisis. Ingat nggak tahun 2021 awal itu Sriwijaya jatuh. Iya, aku tahu. Iya, betul. Itu kita udah dapat informasi sekitar dari jam 16.30-an lah, sekitar sore lah saat itu. Tapi media belum ada yang tahu saat itu. Kita gimana caranya kita tetap sleep tapi tetap cari informasi. Satu hal yang harus diperhatikan oleh seorang media relation, kalian tidak boleh menjawab tidak tahu ataupun saya belum terinfo. Gitu. Maksudnya di depan wartawan kita harus tetap menunjukkan bahwa kita memang memahami dan mengetahui betul situasi tersebut. Jangan sampai mereka mengetahui posisi kita yang sesungguhnya nih, gitu loh. Karena kalau misalkan mereka sudah tahu kelemahan kita, dia nggak tahu misalkan kayak gitu. Itu bisa menjadi sarang mereka untuk mencari informasi ke orang luar atau orang lain gitu. Jadi kita harus kunci dulu nih informasinya itu di kita. 16.30 pesawat Sriwijaya hilang kontak. Jam 18 saya baru disuruh oleh atasan saya untuk pergi ke Suta. Saat itu di Bandara Suta itu hanya ada saya, media relationnya saat itu, saya, lalu jubir Kemenhub waktu itu Bu Adita, Pak Menteri, dan beberapa orang lah yang terkait lah gitu dalam stakeholder tersebut. Di situ situasinya langsung kita ada press conference di mana itu online ya, press conference online, tapi ada juga nih wartawan yang udah ngebruduk nih ke Bandara Suta. Pasti dong mereka tahu aku di situ gitu kan. Aku udah banyak banget nih semua pertanyaan bla bla segala macem. Karena kita tahu itu sebuah krisis, maka yang paling pertama adalah kita input data dan informasi yang valid. Karena aku ada di lokasi, jadi semua bahan data itu sudah pasti valid. Karena semua dapat dari informasi yang bersangkutan gitu. Langsung membuat press conference, disusun bahannya, jadi cepat dan tepat. Untuk krisis itu kita harus cepat dan tepat informasinya. Karena kita harus menutup menutup kesempatan untuk media menggulirkan isu-isu lain selain isu ini. Jadi caranya kita harus cepat nih kasih informasi. Begitu jam 18 itu media sudah tahu bahwa ada pesawat jatuh, kita sudah siap dengan data-data dan informasi yang kita himpun sebelumnya. Kita langsung gelar press conference secara online pertama. Secara online selalu rilis saat itu juga harus keluar. Jadi ketika saya lagi press conference, di situ juga saya harus membuat rilis secepat mungkin. Jadi ketika statement Pak Menteri itu kan sudah sudah atur lah, ibarat sudah data yang harus keluar berapa, arahan dari waktu itu jubirnya Bu Adita gitu kan, Bu Adita Wirawati, beliau langsung bilang langsung segera buat rilis. Jadi rilis langsung saya buat. Selesai press conference, rilis selesai, langsung naik ke atasan, langsung di ATT. Wah, jadi benar-benar langsung cepat gitu. Jadi jangan sampai informasinya tuh blunder dan salah. Jadi harus diruluskan dari rilis. Setelah itu kita ada press con lagi. Itu kan media pasti banyak nanya dong. Mbak ini gimana datanya, gimana berapa orang yang jawaban saya saat itu cuma satu. Tunggu rilis sebentar aja kan keluar gitu ya. Dipublish.
sebentar lagi akan keluar. Sabar, tunggu dulu sebentar lagi keluar. Kalaupun aku sebelum preskon, sebentar lagi preskon. Nanti akan dikasih tahu langsung gitu. Jadi kita jawab bener-bener dengan dengan situasi yang ada gitu. Sama satu lagi tipsnya, kita nggak boleh bohong. Nah itu iya ya. Ya, nggak boleh bohong sama media. Gimana caranya kita? Tapi kan ada informasi yang harus kita tutupin kan? Iya. Itulah caranya kita untuk memilah informasi. Informasi yang keluar itu memang informasi yang berhak mereka ketahui. Tapi ketika mereka mengorek informasi ke kita lebih dari yang ingin kita keluarkan, itu pintar-pintar kita untuk bilang sama mereka bahwa untuk data tersebut belum bisa kita keluarkan. Mungkin next di kemudian hari atau nanti kalau misalkan memang sudah bisa dikeluarkan dan ACC pimpinan, itu kita akan keluar. Gitu. Jadi bener-bener pola diplomasinya harus dikeluarin lah. Iya benar ya. Nego-negoan sama mereka gitu ya Mbak berarti. Nah, itu salah satunya. Aku beneran melihat jujur Afan sebagai mahasiswa tuh baru denger aja gitu ya cerita-cerita dari mungkin narasumber atau dari dosen. Banyak yang bilang kayak PR itu pasti berpacu dengan waktu gitu ya. Ternyata ini bener-bener realitasnya ya. Tadi Mbak langsung press conference, rilis dan lain-lain. Wah, itu berarti hektik banget saat itu ya Mbak? Saat itu hektik banget jujur. Itu pengalaman pertama aku menghadapi krisis yang benar-benar live. Kita di sana kan gimana sih ditekan waktu gitu ibaratnya. Jadi ya tekan lah. Maksudnya kayak ya lumayan cukup membuat pusing kepala, tapi kan ya udah itu namanya dinamika lapangan ya yang harus kita hadapi. Jadi ya, itulah makanya harus pintar cepat nulis rilis gitu. Oke. Wah, ini aku ikut deg-degan nyimaknya karena kayak pasti kebayang sih gimana hektik dan paniknya, tapi harus profesional, belum lagi nego-negonya gitu ya Mbak. Oke. Nah, next question nih, sebenarnya mungkin masih mirip-mirip ya. Gimana cara strategi lain gitu ya untuk merespon atau menangani liputan dari media-media nih yang mungkin negatif atau kontroversial. Ini mungkin lanjutan dari yang tadi gitu ya pertanyaannya. Ini ada nggak tuh Mbak kira-kira? Kalau aku tuh selalu membina hubungan baik dengan media dengan cara kalau misalkan kan ada yang namanya press forum ya ataupun ada forum-forum wartawan di setiap kementerian atau di setiap inilah pos-posnya gitu. Oh iya. Hubungan baik itu terjalin dengan seiring kita kedekatan, semakin sering ketemu semakin akan terus berjalin dengan baik gitu loh. Jadi aku biasanya tuh seminggu sekali aku akan tanya nih sama si wartawan, kumpul nggak kalian? Kumpul Mbak. Oke, berapa orang? Kita kasih pizza, kita kasih donat gitu loh. Terus kita datang ke sana, kita ngobrol, kira-kira apa sih isunya yang lagi kalian pengen tahu. Itu kan sebenarnya salah satu strategi kita untuk memahami dan mengetahui apa sih maunya mereka gitu loh. Dan jangan lupa kita tuh harus mendengar juga nih inspirasi dari mereka. Jangan cuman kita hanya keinginan kita doang pengen terpenuhi tapi keinginan mereka tidak bisa kita penuhi. Jadi harus balance. Kalau kita mau komunikasi atau tujuan komunikasi kita tercapai, berarti kita harus melakukan gimana caranya kita memenuhi kebutuhan mereka. Gitu. Jadi ya kalau wartawan sudah memenuhi kebutuhan responnya cepat, misalkan Mbak aku mau undang Pak Menteri, Mbak aku mau wawancara Pak Menteri, oke kirim. Nanti kan kita ini kan sortir nanti kita tinggal lobby deh ke pihak Pak Menteri misalkan untuk atasan, ini bagus nih enggak gitu. Misalkan oke bagus, oke kita naikin, kita cepet nih undang gitu. Kalau misalkan ini kurang, ya kita bilang waktunya kita sibuk, kayak gitu lah. Wah, oke nih teman-teman Maruners. Ternyata dari tadi pembahasan kita banyak, menarik tapi agak berat ya. Dan kayaknya kita butuh isi bensin sedikit, setuju nggak? Setuju. Oke, karena selanjutnya kita mau membahas bawa-bawa gimana sih caranya pengalaman gitu ya dari Mbak Lu kita menanggapi adanya krisis atau berita kontroversial. Dan oke, kalau gitu karena kita butuh isi energi dulu. So, stay tune ya Maruners di segmen kedua. Di sini sama Denisha dan juga ada Lukita. Oke. Alright,
Hai Maruna, we're back nih ya. Gimana Mbak Lu kita udah isi energi lagi di isi bensin? Udah full. Aku juga pasti Marunus juga dong ya kepo banget sama lanjutan gimana sih cipika-cipika cita tentang media relations bareng Mbak Lu kita ini. Oke, tadi Mbak Lu kita sebelumnya udah ini ya cerita dikit gimana caranya membina hubungan baik sama teman-teman media gitu ya. Oke, nextnya ini dia nih bom pertanyaannya nih. Gimana sih strategi khusus merespon dan juga menangani liputan media yang kontroversial atau mungkin berita yang negatif gitu? Kayak pertama, kalian harus tahu dulu nih, media apa yang menulis komentar negatif. Karena kalian harus membagi media itu menjadi tier media. Jadi ada 3 tier media, tier 1, tier 2, tier 3. Tier 1 itu media mainstream. Media yang memang beritanya itu banyak dibaca oleh masyarakat dan bisa memberikan dampak buat kementerian atau buat perusahaan lah gitu. Tier kedua itu media-media yang middle, banyak tapi belum tentu berpengaruh dari masyarakat. Yang ketiga itu benar-benar media yang tidak berpengaruh gitu. Maksudnya media yang sedikit pembacanya, bukan tidak berpengaruh tapi sedikit pembacanya. Jadi ibaratnya untuk naik ke isu krisis dari media itu agak sulit gitu. Itu dulu. Kalau misalkan kita sudah tahu nih media yang ternyata dampak negatifnya banyak dari media tier 1 yang benar-benar yang mereka tuh berdampak lah. Dampaknya gede. Aku kasih contoh waktu Kertajati. Gimana Kertajati saat itu ditemukan bandara sepi dan segala macamnya kan. Dibilang proyek gagal pemerintah, terus dibilang itu bandaranya tidak berguna, tidak berfungsi dan lain sebagainya. Jadi cara kita itu menganalisis dulu kira-kira apa yang menjadi keluhan dari masyarakat, keluhan dari media. Setelah itu media kan tanya di kita nih, gimana responnya. Kita call dulu semuanya. Jadi jangan dibalas, tapi dibalas kayak gimana gitu, fix dulu lah. Jadi basa-basi dulu. Basa-basi, setelah itu di media itu akan tanya terus kan, aku mau minta respon dong dari ini. Biasanya mereka kan minta respon dari narasumber. Itu kita, oke pertanyaannya dulu. Untuk menghalau gimana caranya supaya dia tidak lagi nih memberitakan negatif tapi sesuai dengan keinginan kita. Pertanyaannya kita kumpulkan, kita counter dengan data-data yang kita punya. Wah, ini dia gitu ya. Iya, ini dia. Setelah kita counter nih, misalkan kayak kenapa bandara Kertajati dibilang sepi gitu kan? Oke, sepi dari mana? Ini kan belum jadi tahunnya. Nanti kalau jadi, kita akan memastikan pergerakan itu akan ada lah pergerakan penumpang kayak gitu. Jadi kuncinya adalah kalian harus tahu dulu itunya, dihendakkan, baru di hold dikit gitu kan. Terus kita keluarkan data yang kita punya, data positif semuanya, dan itu kita terus lakukan itu perubahan rilis juga itu setiap hari untuk mengeluarkan berita negatif. Jadi kita kasih yang positif terus dari kitanya. Upaya kita apa sih untuk menaikkan si bandara Kertajati ini? Lalu apa sih positifnya gitu loh? Maksudnya pemberitaannya tuh positifnya tuh apa? Itu yang terus kita harus saja. Jadi mereka negatif, kita dari kita terus untuk kita kasih yang positif. Gitu, itu salah satunya gitu. Terus yang kedua ya pasti dengan kedekatan dengan media ya. Kalau kedekatan dengan media kan kita bisa jalin kerjasama. Kita untuk naikin pemberitaan kita. Kan kita kurang naik pemberitaan yang kita keluarkan secara media relation. Kan media relation juga kita bisa melakukan iklan. Iya kan, media. Nah itu kita bisa gunakan media tier 1 yang memang pengaruhnya banyak. Kita pilih untuk memboost pemberitaan ataupun siaran pers kita. Gitu. Yang ketiga pasti media sosial. Bantu untuk membuat. Oke. Berarti ada 3 poin yang menurut aku ya, bomnya itu di data ya. Yang kedua ya berarti ya. Oke, siap. Oke, ini last question nih. Tapi kalau kepo-kepo mungkin aku izin tanya tambahan gitu ya, Mbak. Oke, gimana sih strategi sebagai media relations untuk mengelola media perusahaan sebagai alat komunikasi dengan dengan publik gitu. Kan kalau tadi ke media dulu. Nah kalau dengan publik nih gimana sih? Kira-kira ada juga nggak strategi? Ada. Jadi kalau di Humas ataupun ini berarti terlepas dari media relation ya? Iya, betul. Ya kan? Karena kalau media relation kan memang bersangkutan dengan media massa. Kalau di Humas ataupun public relation itu kita ada yang namanya edukasi sih.
untuk sosialisasi kebijakan-kebijakan ataupun informasi-informasi yang harus kita lakukan ke masyarakat. Iya. Itu bisa dengan melalui iklan layanan masyarakat. Oh ya. Bisa juga melalui media sosial, channel Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, dan Facebook. Itu semua aktif gitu untuk memboost kebijakan-kebijakan kita. Terus juga kita melakukan survei ke masyarakat, dan juga sosialisasi gitu secara langsung turun ke masyarakat. Jadi misalkan kayak biasanya tuh angkutan lebaran itu kita itu biasanya turun sampai ke masyarakat untuk banyak udah bener belum nih kita gitu loh, gimana angkutan lebarannya gitu. Itu juga salah satu cara untuk strategi kita supaya nyampe ke masyarakat. Itu momen mudik itu ya Mbak ya? Momen Oh, iya, iya, kalau iya. temennya perhubungan kan memang momen kita tuh mudik dan juga Nataru nih, Natal dan Tahun Baru. Oh iya, dua ini ya. Dua ini. Iya, betul. Iya, itu gini. Nah, jadi itu dia tadi edukasi ke masyarakat secara langsung, baik layanan masyarakat, media sosial kita yang kita punya, juga bikin event, pameran gitu, pameran di sekolah. Kalau misalkan kita mau bilang keselamatan jalan, misalkan kayak gitu ya, itu kita langsung ke sekolah-sekolah yang ibaratnya anak-anak muda menggunakan transportasi awal gitu. Jangan sampai mereka lalai dengan keselamatan diri, keselamatan jalan, kayak gitu. Oh, oke. Kalau ngomongin media, aku tertarik buat kepoin tentang media sosial gitu ya. Kalau menurut Mbak tuh, itu tuh efektif banget ya sih? Karena kan kita sekarang masyarakat apa-apa medsos gitu ya. Tapi gimana caranya sebagai orang yang megang media itu udah tahu, oh ini kayaknya efektif karena dekat sama masyarakat. Gimana caranya kayak bisa tetap apa ya, aman gitu kalau bisa memfiltrasi mana yang boleh dipublish, mana yang mungkin atau mungkin kayak cara nyampeinnya Gen Z dikit nih pakai jokes apa atau apa gitu, ada nggak kira-kira? Ada. Diceritain. Jadi meskipun kita di pemerintahan, kita tetap harus kasih konten-konten yang kreatif. Oh iya. Itu challenging-nya. Kenapa? Karena kalau di pemerintahan kan kita punya etika-etika yang harus kita harus kita penuhi. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa teknologi ataupun di media sosial itu ada tren-trennya sendiri. Iya, Gitu. betul. Jadi kita harus cocokin nih, misalkan pakai lagunya atau pakai jokesnya, gitu. Copywriting-nya gitu ya, Mbak. Gitu. Dan kita sangkut pautin ke media sosial, gitu. Kayak misalkan kayak kemarin tuh lagi gadis kretek gitu kan, Iya, kita betul. jadi gadis kereta atau jadi transportasi kayak gitu. Jadi kreativitasnya tuh harus bangun banget sih, gitu sih yang di media sosial pemerintahan gitu. Supaya nyasar ke nyampe gitu loh. Maksudnya kita kan ngomongin komunikasi di media sosial, berarti kita berkomunikasi sesuai dengan platform kita dong. Nggak mungkin kita ngomongin media sosial tapi kita ngomongin berat-berat, ngomongin tentang kebijakan kayak ini undang-undang segini ya, orang mana ngerti gitu kan. Sebagai masyarakat yang awam juga mungkin kayak apa sih nggak tertarik untuk menerima informasi itu gitu ya. Itu sih. Terus sama gunakan kata-kata yang sesuai kata-kata yang mudah dimengerti masyarakat. Jadi jangan teknis banget. Oke, siap. Wah, ini jujur semua list pertanyaannya, bahkan yang tambahan-tambahan aku kepoin udah semua terjawab nih. Thank you so much ya Mbak. Ternyata banyak banget ya lika-liku jadi seorang media relations, stakeholders yang terlibat banyak. Apalagi tadi juga jujur mungkin teman-teman Maruners nih kayaknya masih cukup jarang ya kalau aku buat dengar cerita-cerita dari sudut pandang seorang yang dari pemerintahan gitu. Nah ini pas banget nih ya kita di sini hari ini ketemu dan sharing banyak banget sama Balu kita. Oke, tapi buat tambahan nih, kira-kira ada nggak nih mungkin semacam kayak closing statement gitu buat teman-teman mahasiswa dari mungkin kayak harus semangat atau mungkin boleh nih closing dulu organisasi masa kuliah atau apapun itu gitu. Buat tambahan aja buat teman-teman. Tambahannya tetap berpegang teguh sama prinsip-prinsip yang sudah kalian dapat di kuliah. Meskipun nanti ketika kalian dalam pekerjaan real secara nyata, jadi kalian akan tergeser
Tapi diharapkan semoga tetap bisa ada di on track, di jalur yang benar gitu. Siap. Amin. Iya. Aku semoga itu bisa ini ya terwujudkan ya. Aku juga amin. Semuanya pokoknya. Jejaknya balu kita ini ya teman-teman Marunut Airline semua nih, dari latar belakangnya ceritanya tadi kita udah dengar sampai alhamdulillah sekarang gitu ya udah oke banget di kementerian coba nih teman-teman. Oke, kalau gitu kayaknya udah cukup ya, kan kalau dilanjutin nggak akan selesai gitu ya Mbak. Kalau gitu thank you so much ya, podcast kita sudah harus stop dulu gitu sampai di sini ya. Kalau itu aku mau mengucapkan thank you sekali lagi buat baru kita karena udah sharing banyak hal. Iya pasti sih Mbak. Buat teman Maruners jangan lupa ya dicatat-catat nih karena banyak banget insight baru dari Mbak Lutfi barusan. Kalau gitu see you ya Maruners. Itu dia podcast hari ini. Denisha dan Mbak Lutfi di sini mau pamit dulu. Jadi dadah.